Bab 1031 Kamu terlihat sangat cantik sekarang. Ye Feng berbalik dan melihat pria berkacamata itu masih berpura-pura mati. Ia segera menghampiri dan menendangnya 2 kali. Jangan bunuh aku. Aku tidak tahu apa-apa. Jangan bunuh aku. Pria berkacamata itu buru-buru bangkit dan berlutut di tanah, bersujud memohon ampun. Ia menyaksikan kondisi Wilson yang menyedihkan. Ia tidak hanya disiksa sampai mati, tetapi bahkan dibuang ke laut untuk menyelamatkan diri. Latar belakang pemuda di depannya dan metodenya yang kejam membuatnya merasakan gelombang ketakutan. Jika Wilson, tamu kehormatan keluarga Hong, berada dalam kondisi menyedihkan seperti itu, maka ia bahkan lebih rendah daripada seekor semut di mata orang lain. Ia bisa mengakhiri hidupnya hanya dengan 1 jentikan jari. Ye Feng menatapnya dengan jijik. Kamu juga harus punya kekayaan, kan? Pria berkacamata itu langsung mengerti. Ya, saya bisa mengambil semua aset saya. Saya hanya berharap Anda bisa menyelamatkan nyawa saya. Ye Feng tersenyum meremehkan. Menurutmu, aku tertarik dengan properti keluargamu. Pria berkacamata itu tertegun. Lalu apa maksudmu? Ye Feng menunjuk orang-orang yang tertabrak mobil mereka. Kalian akan bertanggung jawab mengganti biaya pengobatan mereka, kecuali orang-orang yang tidak punya nyali itu, masing-masing 1 juta, oke. Hah? Pria berkacamata itu tertegun. Setidaknya ada 8 atau 9 orang yang terluka. Masing-masing membutuhkan 1 juta yuan, yang jumlahnya hampir 10 juta yuan. Dia tidak punya uang sebanyak itu. Aku hanya punya total 2 juta yuan lebih sedikit. Aku benar-benar tidak mampu membelinya. Dia menatap Ye Feng dengan wajah sedih. Kalau mobil sport itu dijual, seharusnya sudah cukup, kan, 1 juta masing-masing. Aku akan meminta pertanggungjawabanmu jika kurang. Ye Feng sama sekali tidak menyembunyikan ancamannya. Cukup, sudah cukup. Pria berkacamata itu tak punya pilihan selain menerima kenyataan dan menyetujuinya. Mobil sport itu memang bernilai hampir 10 juta, tetapi sekarang rusak parah. Harganya paling tinggi hanya bisa dijual di atas 5 juta. Ditambah dengan tabungannya sendiri yang lebih dari 2 juta, totalnya menjadi sekitar 7 atau 8 juta. Jika dia meminjam sebagian dari saudara dan teman-temannya, itu sudah cukup untuk mengganti kerugian mereka. Dengan cara ini, dia akan bangkrut dan harus menanggung banyak utang. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Jauh lebih baik daripada seperti Wilson dan terlempar ke laut. Dan mereka yang terluka mendengar kata-kata Ye Feng dan menangis bahagia. Mereka sama sekali tidak berharap menerima kompensasi. Lagi pula, Wilson didukung oleh keluarga Hong. Menghadapi orang seperti itu, mereka hanya bisa mengakui bahwa mereka kurang beruntung. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ye Feng akan mendapatkan kompensasi 1 juta yuan untuk masing-masing dari mereka. Di antara mereka, hanya 1 atau 2 yang mengalami luka berat. Sisanya mengalami luka ringan, tetapi mereka sebenarnya bisa mendapatkan kompensasi yang sangat besar. Ini hanyalah kue yang jatuh dari langit. Terima kasih, dermawan, terima kasih atas kebaikanmu yang luar biasa. Kau sungguh seorang bodhisattva yang hidup. Aku pasti akan mendoakanmu setiap hari di rumah dan mendoakanmu panjang umur. Pemuda ini terlalu baik. Dia tidak hanya tampan, tapi juga sangat baik. Dia terlalu sempurna. Anak muda, aku punya cucu perempuan yang berusia 16 tahun ini. Dia secantik bunga. Untuk sesaat, Ye Feng seperti Buddha yang hidup di hati orang-orang ini. Mereka yang tidak terluka mulai memukul dada dan menghentakkan kaki. Kenapa mereka menghindar secepat itu? Untung saja mereka tertabrak mobil. Mereka telah melewatkan kesempatan bagus untuk meraup untung besar. Cheng Feier melihat rasa terima kasih tulus semua orang terhadap Ye Feng, dan tatapannya pun berubah. Ditambah aura seorang raja yang telah ia tunjukkan sebelumnya, sebuah panggilan telepon saja sudah cukup untuk membuat Xiao Changqing mengenakan jubah mandi demi menyelamatkannya, dan sebuah panggilan telepon saja sudah cukup untuk membuat Hong Xiaotian mundur. Kebanggaan ini, dominasi ini, membuat jantungnya berdebar kencang. Ye Feng berbalik dan mendapati wanita itu menatapnya dengan ekspresi tergila-gila. Apa? Jangan bilang kau menyukaiku. Mata Cheng Feier melirik cepat. Kau sombong sekali. Siapa yang suka padamu? Ye Feng melihat bahwa dia ingin melarikan diri. Dia meraih lengannya dan menariknya kembali. Menyukaiku tidak memalukan. Banyak orang yang menyukaiku, tapi tak banyak yang punya kesempatan untuk menyatakan perasaannya secara langsung. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Siapa yang mau mengaku padamu? Bukankah kamu terlalu narsis? Lepaskan. Cheng Feier menjadi semakin malu dan meronta semakin keras, tetapi dia tidak bisa lepas dari cengkeramannya. Kamu terlihat sangat cantik sekarang. Ye Feng menatap wajahnya yang sedikit androgini, bibirnya melengkung membentuk seringai. Ketika Cheng Feier mendengar kata-katanya, tubuh halusnya bergetar dan dia langsung berhenti meronta. Sejak bergabung dengan tim keamanan, ia menyembunyikan sisi kewanitaannya. Ia biasanya ceroboh dan terkadang bahkan lupa bahwa ia seorang wanita.
Dia tidak dapat lagi mengingat sudah berapa lama sejak seseorang memuji kecantikannya. Terutama saat Ye Feng mengatakan ini, itu memberinya perasaan yang berbeda. Pada saat ini, kepala Ye Feng semakin dekat padanya. Dia melihatnya, tetapi dia tidak menolaknya. Dia menatapnya dengan tatapan kosong, bahkan ada sedikit rasa antisipasi dan kegembiraan di hatinya. Tepat saat mereka berdua hendak bermesraan, ponsel Ye Feng di sakunya tiba-tiba berdering. Sampah! Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, tetapi ia masih mengerutkan kening dan menjawab panggilan itu. Jantung Cheng Feier yang sudah berada di tenggorokannya akhirnya jatuh kembali ke tanah. Dia merasa sedikit beruntung, tetapi juga sedikit kecewa. Perasaan itu sangat rumit. Dia memandang orang-orang lain di taman dan mendapati mereka sedang memandang mereka berdua dengan senyuman aneh. Hal ini langsung membuatnya tersipu, berharap dia bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Tepat saat dia panik, Ye Feng kembali setelah menelepon. Ah Ken mengaku kalah. Mata Cheng Feier berbinar. Racunnya benar-benar manjur. Ketika mereka berdua bergegas kembali ke gudang, mereka melihat keadaan Ah Ken yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Wajah, tubuh, dan kakinya dipenuhi bekas cakaran. Bekas cakaran ini sangat dalam. Di beberapa tempat, bahkan terlihat tulang-tulang putih. Ahaha, gatal sekali, Tuan Ye, aku mengaku kalah, tolong beri aku kematian yang cepat. Ahaha, aku sangat kesakitan. Ah Ken masih berguling-guling di tanah, tangannya menggaruk tubuhnya. Baik orang-orang dari Golden Broad Security, keluarga Hong, maupun keluarga Xiao, mereka semua adalah orang-orang kejam yang terbiasa melihat adegan berdarah. Tetapi pada saat ini, mereka semua ketakutan melihat pemandangan ini. Ini benar-benar neraka di bumi. Bab 1032 aku akan mengaku segalanya. Ketika mereka melihat Ye Feng kembali, semua orang bergidik. Di mata mereka, pemuda yang lembut ini lebih menakutkan daripada setan. Dia benar-benar dapat menyiksa orang yang masih hidup hingga dia bukan lagi manusia atau hantu. Bagi seseorang seperti Ah Ken, yang dapat menahan rasa sakit dari teknik penyusutan tulang, segala cara penyiksaan mungkin tidak akan efektif, tetapi kini ia benar-benar memohon belas kasihan. Dapat terlihat betapa sakitnya dia. Meskipun Cheng Feier benar-benar ingin memaksa Ah Ken memberikan penjelasan, dia juga sedikit takut saat melihat keadaannya yang menyedihkan. Pada saat yang sama, dia memperoleh pemahaman baru tentang metode Ye Feng. Tidak akan ada seorang pun yang mampu menahan interogasinya, bukan? Jika cara seperti ini berada di tangan orang yang punya niat jahat, sungguh tidak terbayangkan. Untungnya, meskipun orang ini sedikit jahat, dia tidak jahat. Ye Feng tidak tahu bahwa dia mempunyai penilaian seperti itu dalam hatinya, kalau tidak, dia akan benar-benar menangis sampai mati. Dia benar-benar orang yang sangat baik. Dia hanya menggunakan metode yang sedikit ekstrim untuk mencapai tujuan baiknya. Pada titik ini, dia dan Cheng Feier memiliki tujuan yang sama, tetapi metodenya sedikit berbeda. Ia perlahan berjalan mendekati Ah Ken, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Bukankah kau dulu tidak percaya pada efek racunku? Apa kau percaya padaku sekarang? Aku percaya padamu, aku percaya, tolong berikan aku penawarnya, aku benar-benar tidak tahan lagi. Ah Ken mengangguk sambil menggaruk dengan panik. Setiap kali ia menggaruk, pasti akan meninggalkan beberapa luka berdarah yang dalam. Tak ada satupun bagian tubuhnya yang utuh. Ye Feng mengeluarkan botol porselen putih dan perlahan menyerahkannya. Ah Ken tampaknya telah melihat sedotan penyelamat dan segera ingin meraihnya. Namun, Ye Feng menarik tangannya. Kau bersedia mengaku? Ah Ken tertegun. Aku. Ye Feng langsung mencibir. Sepertinya kau belum memikirkannya matang-matang. Kalau begitu, lanjutkan saja. Sambil berbicara, dia hendak memasukkan kembali botol porselen itu ke sakunya. Jangan, aku akan mengaku. Aku akan mengakui semuanya, tolong berikan aku penawarnya. Garis pertahanan terakhir Ah Ken akhirnya runtuh, dan dia memohon dengan wajah sedih. Baru kemudian Ye Feng tersenyum puas. Ia menyerahkan botol porselen itu kepadanya. Begitulah adanya. Orang bijak mengerti zaman. Ah Ken buru-buru menyambar botol porselen itu. Hanya ada satu pil di dalamnya. Ia menuangkannya dan memasukkannya ke dalam mulut. Begitu pil itu masuk ke mulutnya, ia merasakan hawa dingin yang samar menyelimuti seluruh tubuhnya. Rasa geli yang sebelumnya dirasakannya perlahan menghilang. Dia tergeletak lemah di tanah, tidak ingin bergerak sama sekali. Namun, Ye Feng tidak akan melepaskannya begitu saja. Ia segera meminta seseorang untuk membawanya kembali ke kursi. Sekarang, aku akan bertanya padamu dan kau akan menjawabnya. Sebaiknya kau bersikap baik. Jika kau berani berbuat curang, aku tidak keberatan membiarkanmu merasakan racun itu lagi. Ye Feng menatapnya sambil tersenyum. Giginya sangat putih, tetapi di mata Ah Ken, giginya begitu mengerikan, seperti gigi tajam binatang buas. Silakan bertanya, akan kuceritakan semua yang kutahu.
kau mencuri peta rahasiaku, bukan? Ya, Anda sudah menyerahkannya kepada majikan. Belum, ada di rumahku. Ketika Ye Feng menerima berita ini, ia menghela napas lega. Untung saja peta harta karun itu masih ada. Kalau tidak, ia benar-benar ingin mencabik-cabik bajingan ini. Pertanyaan kedua, siapa majikan Anda? Apakah majikanmu Niu Sidun? Kalimat ini ditambahkan oleh Cheng Feier. Matanya sedikit cemas, menginginkan jawaban. Namun, wajah Ah Ken dipenuhi keraguan. Niu Sidun, mantan orang terkaya di provinsi Guangdong Selatan. Bukankah dia meninggal dalam kecelakaan beberapa waktu lalu? Ye Feng dan Cheng Feier melihat bahwa dia tampaknya tidak berbohong. Mereka bingung. Bukankah majikannya Niu Sidun? Lalu siapa yang menyuruhmu mencuri peta harta karunku? Tatapan tajam Ye Feng menatapnya, setiap perubahan ekspresinya tidak bisa lepas dari matanya. Itu orang Jepang. Dia memintaku mencuri peta harta karun itu, Ah Ken buru-buru menjelaskan. Pelarian Jiang Bingkun dari penjara juga ada hubungannya denganmu, kan? Cheng Feier bertanya lagi. Ya, itu juga atas instruksi orang Jepang ini. Siapa nama orang Jepang ini? Aku tidak tahu. Dia tidak memberitahuku namanya. Lalu bagaimana kalian biasanya menghubungi satu sama lain? Dia yang pertama kali menelepon saya, dan setiap kali dia menelepon, nomor teleponnya otomatis tidak aktif. Lain kali saya menelepon, dia akan mengganti nomor teleponnya. Kapan terakhir kali dia meneleponmu? Tadi malam. Mata Ye Feng berbinar. Apa yang dia katakan saat meneleponmu? Ah Ken ragu sejenak, tetapi akhirnya, di bawah tatapan tajam Ye Feng, dia tetap mengaku dengan jujur, dia memintaku untuk segera pergi ke Jepang. Ye Feng melihatnya tergagap dan bertanya dengan dingin, mengapa kamu pergi ke Jepang? Ah Ken menggertakkan giginya. Dia memintaku mencuri kuali yuzu dari seorang taipan papan atas, lalu memberinya kuali yuzu dan peta harta karun itu. Wajah Ye Feng dipenuhi keterkejutan. Kuali yuzu. Mungkinkah itu salah satu dari kuali 9 prefektur yang legendaris, kuali yuzu? Cheng Feier tampak bingung. Apa itu kuali 9 prefektur? Ye Feng tak punya pilihan selain memberi pelajaran pada si tua bodoh ini, konon, 9 kuali ini ditempa oleh Yu Agung, dan merupakan harta nasional pada masa itu. Kuali-kuali ini terbagi menjadi kuali Jizu, kuali Yanzu, kuali Qingzu, kuali Suzu, kuali Yangzu, kuali Jingzu, kuali Yuzu, kuali Liangzu, dan kuali Yongzu. Namun, setelah jatuhnya dinasti Qin, ke-9 kuali ini telah menghilang. Semakin banyak Cheng Feier mendengar, semakin terkejut ia. Bukankah ini mitos? Mungkinkah benar-benar ada 9 kuali? Ye Feng tak kuasa menahan tawa. Kalau kau belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, bisa dibilang itu legenda. Soal benar atau tidaknya, kau baru bisa tahu setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Cheng Feier juga mengangguk setuju, lalu ekspresi tekad muncul di wajahnya. Jika kuali yuzu ini asli, bagaimana mungkin kita membiarkan peninggalan leluhur kita berakhir di negara lain? Sebagai putra dan putri Tiongkok, kita harus membawa peninggalan leluhur kita kembali ke Tiongkok. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Proses berpikir ini sungguh mengagumkan. Kamu berhasil mengangkat tema ini dalam waktu sesingkat itu. Sepertinya kita perlu pergi ke Jepang, entah karena alasan pribadi atau demi kebaikan bersama. Cheng Feier mengangguk berat. Setelah mengetahui tentang kuali yuzu, Cheng Feier segera pergi melapor kepada atasannya. Ye Feng terus menginterogasinya. Ia mengetahui dari Ah Ken bahwa majikannya akan mengirim seseorang untuk menghubunginya setelah ia mendapatkan kuali yuzu. Selain itu, dia tidak bisa mendapatkan apapun lagi darinya. Dapat dilihat bahwa hanya ini yang Ah Ken ketahui. Aku sudah menceritakan semua yang kutahu. Sungguh, aku bersumpah. Ah Ken takut Ye Feng tidak akan mempercayainya, dan ia segera bersumpah demi surga. Aku percaya padamu. Ingat untuk mengirimkan petaku kembali besok. Ye Feng tersenyum ramah. Baiklah, aku pasti akan mengirimkannya besok. Kalau begitu, bolehkah aku pergi sekarang? Ah Ken menatapnya dengan penuh tanya. Tentu. Ye Feng segera membuka jalan. Ah Ken mencoba maju 2 langkah, tetapi ia tidak menemui halangan apapun. Ia langsung gembira dan segera mempercepat langkahnya. Tepat saat dia hendak melangkah keluar pintu, suara Ye Feng tiba-tiba memasuki telinganya. Penawar yang kau minum hanya bisa bertahan 1 hari. Kalau kau tidak kembali besok, rasa sakitmu akan 10 kali lebih parah daripada hari ini. Ah Ken merasa seperti tersambar petir. Ia buru-buru menoleh untuk menatapnya. Apa kau serius? Bab 1033. Apakah Anda perlu menggunakan kata-kata terhormat terhadap bandit? Ye Feng menatapnya sambil tersenyum. Kalau kau tidak percaya, kau bisa mencobanya. Ah Ken menggigil dan berlari kembali kepadanya dengan tergesa-gesa. Ia berlutut di hadapannya dan berkata, Tuan Ye, saya mohon. Bisakah Anda menghilangkan racun itu dari saya sepenuhnya? Aku sudah menceritakan semua yang aku tahu.
Ye Feng menepuk pipinya. Aku bahkan tidak percaya pada diriku sendiri. Apa kau pikir aku akan percaya kata-kata pencuri? Asal kamu patuh, penawarnya pasti akan diberikan. Kalau kamu berani main-main, hehe. Ken langsung hancur. Tadinya ia memang berniat mengingkari janjinya. Dia ingin kembali ke Jepang dengan peta harta karun itu. Sehebat apapun Ye Feng di kota judi, dia tidak akan bisa mencapai Jepang. Dia bahkan diam-diam menertawakan Ye Feng. Orang ini benar-benar pintar. Dia benar-benar membiarkannya pergi begitu saja. Bukankah ini seperti membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Namun kini, dia sadar bahwa dialah yang kebingungan. Dia telah waspada terhadap gerakannya ini. Pergi. Ingat untuk datang dan mengambil penawarnya sebelum jam segini besok. Bawakan juga peta harta karunku. Ye Feng tersenyum dan melambaikan tangan padanya. Senyumnya begitu polos. Tapi ini mungkin senyum terkejam yang pernah Ken lihat. Kalau bisa, dia tidak ingin bertemu pria ini lagi seumur hidupnya. Tapi siapa yang memintanya untuk menyerahkan hidupnya? Ia hanya bisa pergi dengan wajah muram. Ketika Ye Feng berbalik, ia menyadari Arthur dan yang lainnya sedang menatapnya dengan ketakutan. Saat ia menoleh, mereka tanpa sadar mundur selangkah. Semuanya sudah bekerja keras hari ini. Kalian belum makan, kan? Kalian mau makan apa? Aku yang traktir. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tanpa sadar melihat ke panci sup dan langsung menggigil. Tidak perlu, tidak perlu. Kami tidak lapar. Arthur dan yang lainnya menggelengkan kepala karena panik, tetapi perut mereka keroncongan. Kalau tidak, aku akan mentraktirmu sup. Hua. Begitu ia mengatakan ini, suasana langsung bubar. Semua orang berhamburan keluar, bahkan ada yang sampai kehilangan sepatu. Ye Feng menatap mereka dengan polos. Yang ingin kukatakan adalah, aku ingin mentraktir kalian sup daging kambing. Benarkah yang kau katakan? Benar-benar ada berita tentang Kuali Yusu. Cheng Feier memegang teleponnya dan suara pria yang bersemangat segera terdengar dari ujung telepon lainnya. Orang ini adalah Peng Tianchuan, wakil ketua tim keamanan, dan juga atasan langsungnya. Wakil ketua tim Peng ini selalu suka berpura-pura di depan bawahannya, dan dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak tergerak. Akan tetapi, setelah mendengar berita tentang Kuali Yusu, dia malah kehilangan ketenangannya. Ketua tim Peng, jangan terlalu gelisah. Ini hanya masalah kecil. Kamu harus tenang. Cheng Feier menahan tawa dan mengejeknya. Tahukah kau arti Kuali Yusu ini? Ini harta nasional Tiongkok. Bagaimana bisa jatuh ke tangan bandit? Aku, ketua tim Peng, hati-hati dengan kata-katamu. Dengan statusmu, bagaimana bisa kau menyebut negara tetangga kita seperti itu? Omong kosong, negara tetangga, gerombolan bandit. Kuali Yusu ini pasti dicuri dari negara kita waktu itu. Apa kita masih perlu menggunakan sebutan kehormatan untuk bandit? Kalian masih sangat muda. Jangan terlalu kaku. Ya. Ketua tim Peng benar. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya, apa yang Ye Feng katakan. Dia masih menginterogasi Ken. Dari apa yang dia katakan, dia juga ingin pergi ke Jepang. Kalau begitu, pergilah bersamanya dan pikirkan cara agar dia mau membantumu. Kau harus membawa Kuali Yusu kembali ke negara ini. Apa? Kau ingin aku ikut dengannya? Cheng Feier mendengar perintah pemimpin itu dan langsung ragu-ragu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah mengembangkan rasa ketergantungan pada pria itu. Jika dia tinggal lebih lama lagi, dia takut tidak akan mampu menahan diri. Kalian bersenang-senang bekerja sama kali ini, ya. Kalian menyelesaikan misi dengan sangat baik. Aku sudah meminta pujian dari atasan. Peng Tianchuan terdengar gembira. Tidak ada tapi. Dengarkan perintahku. Kalau begitu, baiklah kalau begitu. Cheng Feier menutup telepon tanpa daya. Sepertinya ia hanya bisa terus bergaul dengan pria ini untuk sementara waktu. Ketika ia kembali ke gudang, ia mendapati gudang itu kosong. Bukan hanya Ken yang pergi, tetapi Arthur dan gengnya juga pergi. Jantungnya berdebar kencang saat ia bergegas menghampiri Ye Feng. Ken kabur. Ye Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, aku yang memintanya pergi. Cheng Feier langsung cemas. Bagaimana mungkin kau melepaskannya? Berapa banyak usaha yang kita lakukan untuk menangkapnya? Jika kau melepaskannya, tidak akan mudah bagi kita untuk menangkapnya lagi. Ye Feng menepuk pundaknya. Jangan khawatir, besok sebelum jam segini, dia pasti akan kembali. Cheng Feier mengerutkan kening dan menatapnya. Bagaimana kalau dia tidak kembali? Ye Feng tersenyum percaya diri. Kalau dia tidak kembali, aku akan mengabulkan salah satu permintaanmu. Tapi kalau dia kembali, kau juga harus mengabulkan salah satu permintaanku. Permintaan apa? Jadilah kursi ke-8ku. Pergi ke neraka. Bab 1034 Anda harus membayar lebih. Faktanya, Ken bahkan lebih takut mati daripada yang dipikirkan Ye Feng. Keesokan paginya, saat dia dan Cheng Feier masih tidur, Ken secara pribadi mengantarkan peta harta karun itu.
Karena tubuhnya penuh luka dan perban, Ye Feng, yang membuka pintu, terkejut. Ia mengira dirinya adalah mumi. Yang menemaninya adalah muridnya, Cao Wenhui. Setelah orang ini melihat Ye Feng, dia merasa sedikit bersalah. Lagi pula, dia telah mengkhianati tuannya. Jika tuannya tahu, dia pasti tidak akan memaafkannya. Tuan Ye, ini peta harta karun rahasia Anda. Ahken pertama-tama menyerahkan sebuah tas kain kepada Ye Feng, lalu sebuah kartu bank. Ye Feng membuka tas kain itu untuk melihatnya. Setelah memastikan bahwa itu adalah peta harta karun rahasianya, ia mengambil kartu bank itu dengan bingung. Apa maksudmu? Kau ingin menyuapku? Ahken buru-buru melambaikan tangannya. Bukan, uang ini komisi 50 juta yang diberikan Jepang kepadaku. Ada juga 100 juta. Muridku yang brengsek itu kehilangannya. Cao Wenhui buru-buru melirik Ye Feng. Bukankah dia kehilangan uang sebanyak itu karena pria di depannya ini? Ye Feng menahan tawanya. Ia menolak, aku akan menerima peta harta karun itu, aku tidak mau uangnya. Aku tidak bisa membiarkanmu bekerja tanpa imbalan. Namun, Ahken melambaikan tangannya berulang kali. Tuan Ye, bukankah Anda sedang memarahi saya? Aku buta dan mencuri barang-barangmu. Kalau tidak, aku tidak akan berakhir seperti ini. Ye Feng melihat bahwa dia sudah mengatakannya, dia hanya bisa dengan enggan menerima 50 juta itu. Baru saat itulah Ahken menghela napas lega. Tuan Ye, bisakah Anda memberi saya penawarnya? Ye Feng tersenyum. Ia segera mengeluarkan botol porselen yang telah ia siapkan sebelumnya dari sakunya. Ada total 7 penawar racun di sini. Semuanya bisa menjamin keselamatanmu selama seminggu. Ahken langsung panik. Kenapa cuma seminggu? Bagaimana kalau seminggu lagi? Senyum Ye Feng dingin. Kalau begitu kita harus pergi ke Jepang dan menemukan dalangnya. Baru setelah itu aku bisa membantumu. Meski Ahken tidak senang, dia tidak berani mengatakan apapun lagi setelah menatapnya. Aku akan segera kembali ke daratan. Kamu tinggal di kota judi dan tunggu teleponnya. Begitu ada kabar, segera hubungi aku. Ye Feng meninggalkan nomor teleponnya. Ahken dengan hati-hati menyimpannya dan mendesah tak berdaya. Baiklah, asal mereka meneleponku, aku akan segera memberitahumu. Ye Feng kembali tersenyum cerah. Masuk dan duduk. Ahken melirik ke sekeliling ruangan dan melihat Cheng Feier sedang duduk di sofa membaca buku dengan piamanya. Ia buru-buru menggelengkan kepala. Sebaiknya aku tidak mengganggu kalian berdua. Aku pergi dulu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi bersama muridnya. Ye Feng menutup pintu dan berjalan kembali, melemparkan peta harta karun rahasia dan kartu bank di atas meja kopi. Bagaimana, Nyonya ke-8? Apa aku salah? Bukankah dia sudah kembali? Cheng Feier memelototinya dengan marah. Siapa selirmu yang ke-8? Bisakah kau tidak memanggilku begitu? Petik 2. Cheng Feier sama sekali tak berdaya melawan pria ini, tetapi ia tetap mengaguminya dalam hati. Pria itu benar-benar bisa mempermainkan Ahken, raja pencuri, di telapak tangannya. Tidak heran ketua tim Peng secara khusus memerintahkannya untuk pergi ke Jepang bersamanya. Tampaknya tanpa bantuan orang ini, dia benar-benar tidak akan mampu menyelesaikan misi ini. Ngomong-ngomong, apa kau sudah memikirkan ucapanku tadi malam? Dia sudah menceritakan hal ini kepada Ye Feng kemarin, tapi Ye Feng tidak memberikan jawaban yang jelas. Aku bukan anggota tim keamananmu. Kenapa aku harus membantu tim keamananmu? Ye Feng mengambil peta harta karun yang hilang dan ditemukannya. Ia membaliknya berulang kali. Kau, ini bukan untuk tim keamanan kita, tapi untuk kepentingan nasional kita. Apa kau tidak ingin Kuali Yusu kembali ke Tiongkok? Cheng Feier langsung cemas. Aku pasti akan membawa Yusu Cauldron kembali, tapi kenapa aku harus membiarkan kalian berbagi keuntungan? Kalau kalian dapat promosi dan kenaikan gaji, apa keuntungan yang akan kudapatkan? Ye Feng masih menolak mengangguk. Kenapa kamu begitu sombong? Kenapa semuanya harus tentang keuntungan? Cheng Feier benar-benar tidak tahan dengan sikap orang ini yang terlalu mementingkan keuntungan. Dia sama sekali tidak punya rasa misi. Saya seorang pengusaha. Tentu saja, saya tidak akan bangun pagi jika tidak ada keuntungan. Ye Feng tersenyum seolah-olah ia pantas dihajar. Lalu keuntungan apa yang kau inginkan? Cheng Feier semakin mengerutkan kening. Mata Ye Feng melirik ke sekelilingnya diam-diam, dan tepat ketika Nona Cheng hendak marah besar, ia mengganti topik, sebenarnya, menyuap saya itu mudah sekali. Bayar lebih banyak. Setelah berkata demikian, dia tidak mau lagi membuang kata-kata. Cheng Feier menggertakkan giginya dengan kebencian, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Ia hanya bisa membawa ponselnya ke kamar mandi dan terus melapor kepada pemimpinnya. Ye Feng terlalu malas untuk mempedulikannya. Ia menyimpan peta harta karun rahasia itu di dekat tubuhnya dan mentransfer semua uang di kartu bank ke rekeningnya. Dia mendapat banyak manfaat dari perjalanan ke kota perjudian ini. Dia tidak hanya mengakuisisi Golden Broad Security,
tetapi dia juga mencaplok sebagian aset keluarga Han, menjadikannya orang penting baru di Gambling City. Yang paling penting, dia juga menerima sejumlah besar uang tunai. Dia sudah melakukan perhitungan kasar tadi malam. Setelah datang ke kota judi, dia pertama kali berjudi dengan murid Ah Ken, Cao Wenhui, dan memenangkan 100 juta. Setelah itu, ia melakukan aksi pembunuhan massal di Royal Palace Casino dan memenangkan 300 juta. Setelah itu, ia memenangkan uang tunai sebesar 200 juta lagi saat berjudi dengan Li Yangqi. Setelah itu, turnamen Raja Judi. Meskipun ia kalah di final, ia tetap memenangkan total 400 juta. Tadi malam, dia pertama kali bertemu si idiot Liu Tianqi, lalu dia bertemu si Wilson. Kompensasi yang mereka berdua berikan kepadanya berjumlah 300 juta. Tentu saja, ada juga 50 juta yang baru saja dikirim Ah Ken. Secara keseluruhan, jumlahnya mendekati 1,4 miliar. Sebelum ia datang ke Gambling City, ia hampir 3,3 miliar lagi dari targetnya sebesar 10 miliar. Namun, setelah panen besar ini, jaraknya telah dipersingkat menjadi 1,9 miliar. Selain itu, peta harta karun telah berhasil diambil, dan mereka sudah dapat melihat fajar kemenangan. Harta karun rahasia Raja Siang yang telah terpendam selama lebih dari 2000 tahun akan segera dibuka di tangannya. Ia tak kuasa menahan rasa gembira. Akan lebih baik lagi jika ratusan juta yuan jatuh dari langit saat ini. Tepat saat ia tenggelam dalam fantasinya yang tidak realistis, Cheng Feier akhirnya menyelesaikan laporannya dan keluar dari kamar mandi. Pemimpin kami berkata bahwa selama kamu bisa membawa kembali Kuali Yuzu, kami bisa memberimu hadiah uang tunai sebesar 1 miliar. Bibir Ye Feng mengerucut. Uang benar-benar jatuh dari langit. Bab 1035. Apakah Tuan Ye mengenal Anda terlebih dahulu, ataukah ia mengenal saya terlebih dahulu? Bandara Kota Perjudian. Ye Feng dan Cheng Feier duduk di aula keberangkatan, menunggu untuk naik pesawat. Urusan mereka di kota judi sudah selesai, dan Ah Ken masih harus menunggu panggilan dari majikannya. Tentu saja mereka tidak akan tinggal di sini dan menunggu dengan bodoh. Mereka hanya bisa kembali ke Yang Cheng untuk menunggu kabar. Misinya selesai. Cheng Feier akhirnya tak perlu lagi mengenakan gaun panjang dan sepatu hak tinggi yang dibencinya. Ia kembali mengenakan pakaian denimnya. Pakaian ini tidak hanya tidak memengaruhi penampilannya, tetapi juga menambah sedikit kecantikan androgininya. Banyak pria menyukainya. Mereka berdua sudah duduk di sana selama lebih dari 10 menit. Sudah ada beberapa pria yang sengaja berjalan melewatinya untuk menarik perhatiannya. Hei, aku sudah bilang. Jangan hubungi aku kalau itu bisnis kecil yang nilainya beberapa juta. Kamu bisa putuskan sendiri. Ada apa? Bos Ma mau traktir aku makan. Bos Ma yang mana? Bos Ma kucing. Bilang saja aku lagi liburan dan gak sempat ketemu dia. Kenapa jet pribadi pesanan khususku belum dikirim? Apa itu? Kualitasnya terlalu tinggi, jadi harus dibuat sendiri. Apakah pesawat seharga 1 miliar yuan termasuk kualitas tinggi? Beberapa pria memegang telepon mereka dan sengaja berbicara dengan keras, takut orang lain tidak tahu bahwa mereka sangat kaya. Lagi pula, masing-masing dari mereka lebih sombong daripada yang lain. Jika mereka terus sombong, mereka mungkin harus membeli roket untuk terbang ke langit. Cheng Feier mencemooh cara mereka berpura-pura buruk. Sebagai perbandingan, Ye Feng, Taipan ini, terlalu rendah hati. Pada saat itu, seseorang berseru, "Ya Tuhan, banyak sekali mobil mewah." Semua orang melihat keluar jendela dan melihat deretan panjang mobil mewah yang perlahan diparkir di luar bandara. Sebuah limusin Rolls-Royce memimpin, diikuti oleh Maybach, Bentley. Itu seperti pameran mobil mewah. Setelah konvoi berhenti, para pengemudi keluar dari mobil secara serempak dan segera menuju ke bagian belakang mobil untuk membuka pintu. Segera setelah itu, sekelompok orang dengan aura luar biasa keluar dari mobil. Ya ampun, bukankah itu Hong Tianjun, pemenang 3 kali turnamen Raja Judi? Apa dia juga naik pesawat? Orang di samping Hong Tianjun pastilah kepala keluarga Hong, Hong Xiaotian, kan? Orang paling berkuasa di kota judi. Apa aku salah lihat? Orang yang keluar dari mobil di belakang kita sepertinya kepala keluarga Xiao, Xiao Changqing, kan? Kepala keluarga Hong dan keluarga Xiao sebenarnya ada di sini. Apa yang mereka lakukan? Siapa orang-orang di belakang mereka? Saya kenal dia. Dia ketua Golden Sub Security, Liu Fanghai. Dia datang ke perusahaan kami untuk membahas kolaborasi. Itu bos Dingyuan Security, Wang Quan. Dingyuan Security adalah perusahaan keamanan terbesar kedua di Gambling City, setelah Golden Broad Security. Yang lainnya juga orang-orang terkenal di kasino. Kenapa banyak sekali orang penting di sini? Sesuatu yang besar akan terjadi. Tepat saat semua orang panik, mereka melihat sekelompok orang penting berjalan cepat ke aula. Apakah salah satu dari orang-orang ini merupakan orang penting yang dapat mengguncang kota perjudian hanya dengan hentakan kakinya, apalagi dengan begitu banyak orang penting yang berjalan bersama?
Petugas keamanan bandara tentu saja tidak berani menghentikan mereka dan membiarkan mereka menerobos masuk ke lobi. Bagaimanapun, Hong Tianjun masih muda, dan penglihatannya masih bagus. Ia sekilas melihat Ye Feng yang duduk di sudut. Ia buru-buru membisikkan sesuatu ke telinga Hong Xiaotian. Hong Xiaotian telah melihat Ye Feng setelah menerima bimbingan, dan dia segera berjalan mendekat. Yang lainnya mengikuti. Ketika para penumpang yang duduk di samping Ye Feng melihat sekelompok orang penting ini berjalan ke arah mereka, mereka semua berdiri. Kaki mereka gemetar. Hanya Ye Feng dan Cheng Feier yang masih duduk di tempat mereka, setenang Gunung Tai. Melihat ini, semua orang tidak bisa menahan tawa. Lihat mereka berdua. Mereka masih duduk dengan tenang ketika melihat orang-orang penting datang. Keduanya jelas orang desa dari daratan. Saya khawatir mereka tidak kenal para petinggi kota judi kita. Jika mereka tampil baik di hadapan orang-orang penting sekarang, mereka mungkin bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang penting dan langsung terbang tinggi di angkasa. Jika kamu tidak memanfaatkan kesempatan baik ini, kamu pantas untuk tidak berguna selama sisa hidupmu. Sembari berdiskusi, orang-orang ini merapikan penampilan mereka. Terutama beberapa wanita, mereka sangat bersemangat dan berpikir tentang cara tampil. Jika mereka bisa memanfaatkan kesempatan untuk berpegangan erat pada paha orang penting, mereka tidak akan peduli meskipun mereka pihak ketiga atau keempat. Setidaknya mereka tidak perlu mengkhawatirkan sisa hidup mereka. Namun, para petinggi itu bahkan tidak melirik mereka. Mereka langsung berjalan ke arah Ye Feng. Aduh, Tuan Ye, kenapa Anda tidak memberitahu kami bahwa Anda akan kembali ke daratan? Bukankah Anda memperlakukan saya seperti orang luar? Hong Xiaotian yang pertama berbicara. Meskipun kata-katanya terdengar seperti dia menyalahkan Ye Feng, semua orang tahu bahwa dia mencoba menyenangkan Ye Feng. Xiao Changqing tentu saja tidak mau ketinggalan. Tuan Ye, bukankah kita sudah sepakat untuk mentraktir Anda makan di lain hari? Kenapa Anda terburu-buru pergi? Para petinggi lainnya, terlepas dari apakah mereka mengenalnya atau tidak, juga datang untuk menyapa Ye Feng. Mereka semua sangat hormat. Untuk sesaat, semua orang di bandara tercengang. Ketika mereka melihat begitu banyak orang penting bergegas datang, mereka pikir itu untuk sesuatu yang penting. Jadi mereka ke sini hanya untuk melihat pemuda ini. Ini mengejutkan mereka. Siapakah pemuda ini? Apa yang bisa membuat banyak orang penting khawatir? Ye Feng masih tidak bangun, ia hanya melambaikan tangannya kepada semua orang. Aku hanya ingin pergi dengan cara yang sederhana. Apa yang kalian lakukan? Hong Xiaotian duduk di sampingnya. Tuan Ye, saya berencana menunggu Anda menyelesaikan pekerjaan lalu menemani Anda bersenang-senang di kota judi selama beberapa hari. Anda tidak memberi saya kesempatan. Xiao Changqing juga duduk di sisi lain Ye Feng. Benar, aku juga ingin mentraktir Tuan Ye dengan hidangan lezat kota judi, tapi kau benar-benar menghancurkan rencanaku. Ye Feng tersenyum malu. Perjalanan masih panjang, aku akan kembali untuk menyelesaikan beberapa hal. Lain kali aku datang, aku akan merepotkanmu. Hong Xiaotian dan Xiao Changqing hanya bisa mengangguk. Kalau begitu, sudah beres. Lain kali kau datang ke kota judi, aku akan mentraktirmu makan dulu. Hong Xiaotian langsung mendahului mereka. Kenapa? Kalau kamu mau mentraktir, aku duluan saja. Aku sudah membicarakannya dengan Tuan Ye sebelumnya. Xiao Changqing langsung membantah. Dia bisa saja mengakui bahwa dia nomor 2 dalam hal lain, tapi tidak dalam hal ini. Masa lalu ya masa lalu, dan masa depan ya masa depan. Kita tak bisa mencampur adukannya. Hong Tua, kamu nggak boleh ngomong begitu. Harus ada prinsip siapa cepat dia dapat, kan? Kalau begitu, aku harus bicara baik-baik denganmu. Apakah Tuan Ye yang mengenalmu duluan, atau dia yang mengenalku duluan? Tidak ada gunanya mengatakan itu. Kalau begitu, Tuan Ye bahkan menyelamatkan nyawa ayahku. Tuan Ye juga telah berjasa bagi keluarga Hong kami. Kamu tidak masuk akal. Kamu mencampur adukan antara benar dan salah. Jika kamu terus menggangguku, aku tidak akan sopan. Kamu masih mau bertarung. Ayolah, siapa takut siapa. Kau bersaing denganku, kan? Pada akhirnya, di bawah mediasi Ye Feng, kedua lelaki tua yang jika ditotal usianya sudah lebih dari 100 tahun itu tidak bertarung di depan umum. Namun hal ini tetap membuat orang-orang di ruang tunggu bandara tercengang. Hong Xiaotian dan Xiao Changqing, sebagai kepala dua keluarga terbesar di kota judi, hampir menyerang di depan umum hanya karena mereka ingin merebut kesempatan makan bersama pemuda ini. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya meskipun mereka dipukuli sampai mati. Bukankah ini terlalu lucu? Karena hal inilah mereka menjadi semakin penasaran dengan identitas Ye Feng. Siapakah pria ini? Makan bersama dengannya benar-benar bisa membuat kedua orang penting ini menganggapnya sebagai kehormatan tertinggi dan memperebutkannya. Bukankah ini terlalu sulit dipercaya? Yang lebih mengejutkan lagi adalah selain Hong Xiaotian dan Xiao Changqing, yang lain bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara dengan Ye Feng, termasuk juara 3 turnamen Raja Judi, Hong Jiajun.
Ini juga secara tidak langsung menunjukkan betapa mulianya identitas pemuda ini. Sungguh menakjubkan. Bab 1036 Perjudian, pria ini ada di sini. Pria-pria yang sebelumnya sengaja bersikap tenang di depan Cheng Feier merasa malu. Ternyata sikap berpura-pura tidak mencolok adalah yang paling fatal. Dibandingkan dengan mereka, cara mereka berpose terlalu rendah. Dan banyak wanita yang awalnya meremehkan Ye Feng mulai bersikap genit di depannya, mencoba menarik perhatian orang penting yang tersembunyi ini. Pada saat itu, pengumuman naik pesawat tiba-tiba berbunyi. Ye Feng melambaikan tangan pada Hong Xiaotian dan yang lainnya, lalu mengedipkan mata pada Liu Fanghai. Mereka berdua banyak mengobrol di telepon tadi malam. Alasan utamanya adalah untuk memudahkan operasi selanjutnya. Ia langsung menugaskan tim keamanan dan memasuki Yang Cheng terlebih dahulu untuk menunggu perintah. Dia mempercayai kemampuan Liu Fanghai, dan dengan bantuan Duan Xijing, dia bisa melepaskan masalah itu pada Yang Cheng. Sekelompok bos kota judi melambaikan tangan ke arah punggung Ye Feng. Mereka baru pergi setelah Ye Feng menghilang dari pandangan mereka. Pria ini pernah ke kota judi. Setelah menimbulkan badai, dia pergi dengan santainya. Namun, ia meninggalkan legenda yang tak terhapuskan di Gambling City. Ye Feng dan Cheng Feier terlalu mencolok di kota judi kali ini. Mereka hanya ingin tetap rendah hati saat kembali ke Yang Cheng, jadi mereka memesan kelas ekonomi. Namun, setelah tindakan Hong Xiaotian dan gengnya, mereka berdua langsung menjadi pusat perhatian seluruh kabin. Halo, Tuan Ye, saya Lu Zekai, manajer umum Nanbang Logistics, suatu kehormatan bagi saya untuk duduk di samping Anda. Seorang pria yang duduk di samping Ye Feng mengulurkan tangannya, mencoba mendekatinya. Namun, Ye Feng menutup wajahnya dengan topi. Ia tidak mau bicara. Pria itu sama sekali tidak terlihat marah. Ia terus mengoceh, meskipun Nanbang Logistics kami adalah perusahaan yang baru berdiri, model operasional kami sangat maju, dan rantai modal kami sangat sehat. Jika saya cukup beruntung untuk bekerja dengan Tuan Ye, saya yakin kita pasti bisa mencapai situasi yang saling menguntungkan. Saat ia sedang mengoceh, seorang pria berkalung rantai emas besar menghampirinya. Teman, bolehkah kita bertukar tempat duduk? Aku bisa memberimu 100.000 yuan sebagai kompensasi. Sebelum pria itu sempat menjawab, seorang wanita lain yang berpakaian mewah menghampirinya. Saya akan memberi Anda 500.000 yuan untuk kursi ini. Saat mengatakan itu, dia bahkan mengedipkan mata pada Ye Feng. Sayang sekali dia beristirahat dengan mata terpejam, sehingga tatapan genit itu dianggap ditujukan kepada orang buta. Dengan dua orang ini yang memimpin, beberapa orang lainnya segera bergegas keluar untuk membeli tempat ini. Saya menawar 700.000. Saya menawar 800.000. Saya akan membayar 1 juta. Sebuah kursi yang harganya beberapa ratus yuan langsung naik nilainya ribuan kali lipat. Orang-orang ini semua ingin duduk di samping Ye Feng dan melihat apakah mereka bisa memanfaatkan kesempatan untuk berpegangan padanya. Bagi orang sebesar ini, asal mereka mengikutinya dari belakang dan minum sup, itu sudah cukup bagi mereka untuk hidup dalam kejayaan dan kekayaan seumur hidup. Cheng Feier, yang duduk di dekat jendela, langsung menutup mulutnya dan tertawa. Jadi, duduk di sebelah pria ini sungguh suatu kehormatan. Orang-orang ini benar-benar rela menghabiskan 1 juta yuan hanya untuk membeli kursi di sebelahnya. Kenapa orang-orang ini tidak bertanya padanya? Dia sangat ingin menjual posisinya. Tepat ketika semua orang mulai ribut, mereka melihat seorang pria parubaya berseragam berjalan ke arah mereka. Di belakangnya ada beberapa pramugari bertubuh jangkung. Halo, Tuan Ye. Saya kapten pesawat ini, Wang Keixuan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Anda. Pria parubaya itu membungkuk hormat ke arah Ye Feng. Ye Feng tak berdaya. Ia hanya bisa melepas topinya dan mengangguk ke arah kapten. Ada apa? Kapten buru-buru menjawab, bagaimana mungkin orang seperti Anda duduk di kelas ekonomi? Silakan pindah ke kabin kelas utama. Kami sudah menyiapkan 2 kursi untuk Anda dan wanita di sana. Ye Feng awalnya ingin menolak, tetapi ketika melihat sekelompok orang yang berebut tempat duduk di sebelahnya, ia akhirnya mengangguk. Baiklah. Dengan itu, dia bangkit bersama Cheng Feier dan mengikuti kapten ke kabin kelas 1. Sekelompok orang yang tadi menawar kursi menatap punggungnya dengan penuh penyesalan. Kesempatan untuk mendekati orang penting baru saja berlalu. Dan pria yang duduk di sebelah Ye Feng dipenuhi penyesalan. Dia ingin menunggu dan melihat apakah ada orang lain yang menawarkan harga lebih tinggi. Kalau dia tahu dari awal, dia pasti sudah menjualnya kepada orang yang menawar 1 juta. Kali ini ayamnya terbang dan telurnya jatuh. Ketika Ye Feng dan kapten mengikuti kapten ke kabin kelas 1, mereka mendengar keributan datang dari dalam. Kenapa aku harus pindah ke kelas ekonomi? Aku tidak mau tukar tiket. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Saya sungguh minta maaf, Pak. Kami bisa memberi Anda 100.000 yuan sebagai kompensasi. 100.000 yuan. Apa aku terlihat kekurangan uang? Siapa yang kau pandang rendah? Pak, jangan marah.
Ada tembakan besar yang akan mendarat di kelas utama. Saya harap Anda bisa membuat pengecualian. Orang penting apa? Biar dia datang sendiri dan ceritakan padaku. Suara orang ini sangat keras, dan ada nada yang tajam dan tak kenal ampun di dalamnya. Ye Feng dan Cheng Feier tidak masuk. Mereka saling memandang. Suara ini kedengarannya agak familiar. Bab 1037 akhirnya, hiduplah seperti Raja Neraka. Pria yang berteriak keras itu, bukankah dia Liu Tianqi yang telah ditangani oleh Ye Feng 2 malam lalu dan telah diperas sebesar 100 juta yuan? Benar-benar kebetulan. Pada saat ini, dia seperti macan tutul yang marah, menunjuk hidung kepala pelayan wanita dan mengumpat. Pramugari itu menunjukkan profesionalismenya dan meminta maaf sebesar-besarnya dengan menangkupkan kedua tangannya di depan perutnya. Pak, apapun yang terjadi, mohon buat pengecualian. Jika Anda tidak puas dengan rencana kompensasi yang kami usulkan, silakan mengajukan permintaan. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Kamu tuli. Aku bilang aku nggak mau berubah. Enyahlah. Suasana hatiku lagi nggak enak. Jangan minta dipukuli. Kepala pelayan wanita itu tidak menyangka akan bertemu orang yang begitu sulit diajak bicara. Ia begitu cemas hingga hampir menangis. Dan kapten yang membawa Ye Feng dan yang lainnya ke sini juga memiliki ekspresi jelek. Maskapai penerbangan mereka adalah bisnis di bawah keluarga Hong, jadi ketika dia mendengar bahwa bos Hong Xiaotian secara pribadi datang ke bandara untuk melepas pemuda ini dan sangat hormat, dia segera memutuskan untuk meningkatkan kabin Ye Feng dan Hong Xiaotian dan meminta pramugari untuk datang dan berkomunikasi dengan penumpang kelas 1. Awalnya dia ingin pamer di depan Ye Feng, tetapi dia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti itu. Jika dia tidak menyelesaikannya secepatnya, dia bukan saja tidak akan bisa mendapatkan hati Tuan Ye, tetapi dia juga akan menyinggung perasaannya. Memikirkan hal ini, ia segera tersenyum meminta maaf kepada Ye Feng. Tuan Ye, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan berbicara dengannya. Setelah mengatakan itu, dia cepat-cepat berjalan menuju Liu Tianqi. Halo, Pak. Saya kapten pesawat ini, Wang Keixuan. Ia tahu agak salah memintanya pindah ke kelas ekonomi, jadi ia sangat hormat. Kau kaptennya, kan? Bukankah pelayanan maskapaimu terlalu buruk? Aku duduk di kelas utama. Kenapa kau memintaku pindah ke kelas ekonomi? Kau harus memberiku penjelasan hari ini. Liu Tianqi menatap kapten dengan arogan. Pak, saya sungguh minta maaf. Kami baru saja mendapat kabar bahwa ada tamu terhormat di pesawat kami, jadi mohon pengertiannya. Hehe. Tamu terhormat, maksudmu aku tidak terhormat. Saya kenal manajer umum perusahaan Anda. Apakah Anda percaya bahwa panggilan telepon akan membuat Anda kehilangan kulit? Pak, saya minta maaf. Kami juga tahu kami telah mengganggu Anda, jadi selain kompensasi perusahaan sebesar 100.000 yuan, saya pribadi akan membayar 100.000 yuan lagi sebagai kompensasi. Nantinya, jika Anda naik penerbangan perusahaan kami akan memberikan diskon 50% untuk semua tiket. Ganti rugi deh. Apa aku peduli sama kompensasi kecilmu itu? Enyahlah, jangan ganggu aku. Liu Tianqi memasang ekspresi tidak masuk akal. Melihat mereka tidak bisa berkomunikasi dengan Tuan Ye, yang masih menunggu di samping, sang kapten langsung cemas. Saya tanya sekali lagi, apakah Anda akan pindah tempat duduk atau tidak? Liu Tianqi langsung bersemangat. Hei, kedengarannya seperti kau mengancamku. Kamu buta. Kenapa kamu tidak tanya siapa aku? Kamu memberontak. Sambil berbicara, dia mencengkeram kerah kapten. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Kapten terkejut dan buru-buru mundur. Purser dan pramugari di sampingnya juga bergegas maju untuk menghentikan perkelahian. Apa yang kau lakukan? Dasar brengsek. Liu Tianqi meraung dan meninju wajah kapten. Kepala bagian keuangan dan pramugari berteriak ketakutan. Pada saat ini, lengan Liu Tianqi tiba-tiba dicengkeram oleh seseorang, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Sialan, kau sedang mencari kematian. Liu Tianqi langsung murka. Ia segera menoleh dan meraung. Akan tetapi, sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya, dia merasa seperti tersambar petir. Wajah tersenyum yang muncul di hadapannya memang sangat tampan, tetapi itu adalah mimpi buruknya selama 2 hari terakhir. Ia tak bisa melupakannya. Pengalaman malam sebelumnya dapat dikatakan sebagai yang paling menakutkan dalam hidupnya. Dia tidak hanya diperas sebesar 100 juta yuan, tetapi tangan kanannya juga dipotong. Setelah tinggal di rumah sakit selama 2 hari, dia terus merasa bahwa seseorang mencoba membunuhnya dalam kegelapan, membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Oleh karena itu, dia membeli tiket pesawat untuk hari ini dan bersiap untuk kembali ke Yangcheng. Namun, dia tidak pernah menyangka akan bertemu iblis ini lagi di pesawat. Ah, tidak, jangan bunuh aku. Dia begitu ketakutan hingga dia langsung terduduk di tanah dan menggeliat mundur dengan tangan kirinya yang tersisa. Kapten, pramugari, dan beberapa pramugari menatapnya dengan bingung. Orang ini tadi sombong sekali. Kenapa dia terlihat seperti melihat hantu saat melihat Tuan Ye?
Apakah Tuan Ye itu menakutkan? Beberapa pramugari diam-diam melirik Ye Feng. Ternyata tidak. Dia sangat tampan. Ye Feng tersenyum sambil berjalan menuju Liu Tianqi. Kenapa kau duduk di tanah? Biar aku bantu kau berdiri. Tidak, tidak, jangan mendekat. Aku. Wajah Liu Tianqi dipenuhi ketakutan, seperti seorang gadis muda yang akan dipermalukan. Ye Feng mengangkat bahu tak berdaya dan berbalik tersenyum kepada kapten. Saya teman lama Tuan Liu. Karena dia tidak mau naik kelas ekonomi, biarkan saja dia tinggal. Kita bisa menyusul. Sebelum kapten sempat berkata apa-apa, Liu Tianqi buru-buru bangkit dari tanah. Saya mau ke kelas ekonomi. Saya mau ganti ke kelas ekonomi. Cepat ganti untuk saya. Kapten dan yang lainnya semakin bingung. Pria ini sepertinya lebih suka mati daripada berubah. Kenapa dia begitu bersemangat untuk berubah sekarang? Bukankah mereka teman baik? Bukankah menyenangkan bisa bertemu kembali? Ye Feng menghalangi jalannya. Jangan, kau pergi begitu aku datang, seolah-olah aku mengusirmu. Memalukan sekali, ya. Liu Tianqi menggeleng keras. Tidak. Maaf. Aku sangat menyesal. Perutku tidak enak badan, jadi aku kentut terus. Aku takut kamu kena asap. Aku ke kelas ekonomi dulu. Dah. Dengan itu, dia bergegas keluar dari kabin kelas 1. Kapten, purser, dan yang lainnya tercengang. Cheng Feier tertawa terbahak-bahak. Ia menepuk bahu Ye Feng. Lihat dirimu, akhirnya kau menjadi raja neraka yang hidup. Semua orang takut padamu. Ye Feng menyentuh dagunya tanpa daya. Apa aku seseram itu? Tidak, kan? Bab 1038 jangan ragu, ini penculikan. Liu Tianqi duduk di dekat jendela di kelas ekonomi dan menatap awan di luar dengan kilatan dingin di matanya. Kapten dan pramugara telah mengirim barang bawaannya dan memberinya kompensasi sebesar 200.000 yuan, ditambah kartu diskon 50%. Meskipun dia tersenyum sopan sepanjang waktu, tidak ada bedanya dengan seringai di matanya. Mereka pasti menertawakannya dalam hati. Dia benar-benar kabur dari kabin kelas 1 dengan ekor terselip di antara kedua kakinya. Dia tidak menyangka bahwa dirinya, Liu Tianqi, suatu hari akan menjadi bahan tertawaan. Semua ini gara-gara si bajingan itu. Saat dia memikirkan wajah Ye Feng yang tersenyum, dia merasakan kebencian yang tak berujung di hatinya. Dia ingin balas dendam. Dia ingin bajingan kecil itu berlutut di depannya dan menangis. Anak itu mungkin sangat berkuasa di kota judi, tetapi di Yangcheng, itu adalah wilayah kekuasaannya. Mudah sekali menghadapi anak ini. Memikirkan hal ini, dia segera menghubungi nomor ayahnya. Tianqi, kamu sudah naik pesawat. Ibumu dan aku sedang bergegas ke bandara sekarang. Anak yang mana? Bajingan kecil yang memotong tangan kananku. Ada apa? Bajingan kecil ini masih mengikutimu. Dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Tidak, dia hanya mencuri kursi kelas 1-ku. Ayah, suruh seseorang menunggu di bandara sekarang. Ayah harus membalaskan dendamku. Nak, jangan khawatir. Ayah akan mengirim seseorang untuk menjaga pintu keluar. Apapun yang terjadi, kita harus menangkap anak ini hari ini. Aku akan memotong tangan dan kakinya untuk membalaskan dendammu. Biarkan dia tetap hidup. Aku ingin mencincangnya sendiri. Liu Tianqi menutup telepon dan melihat ke arah kabin kelas 1, matanya berkilat dingin. Bajingan kecil, hari ini adalah hari kiamatmu. Kota judi tidak jauh dari Yangcheng. Pesawat mendarat di bandara Yangcheng setelah terbang lebih dari setengah jam. Ye Feng dan Cheng Feier mengambil barang bawaan mereka dan berjalan menuju pintu keluar. Anak itu tampaknya mengikuti kita. Cheng Feier memegang lengan Ye Feng dan bergumam pelan. Ye Feng tidak perlu menoleh untuk menyadari ada sosok licik di belakangnya. Ia pun mencibir, kalau dia mau ikut, ya ikut saja. Cheng Feier tersenyum. Sepertinya dia masih belum menyerah. Dia mungkin ingin balas dendam. Ye Feng menggelengkan kepala dan mendesah. Raja neraka tidak bisa menyelamatkan hantu-hantu terkutuk itu. Bahkan jika kau ingin membiarkan beberapa orang hidup, mereka hanya mencari kematian. Apa yang bisa kau lakukan? Saat mereka berdua asyik mengobrol, mereka sudah keluar dari pintu keluar dan langsung dihadang oleh segerombolan pria berpakaian hitam. Nak, ikut kami. Seorang lelaki jangkung berkacamata hitam berdiri di hadapan mereka berdua, memancarkan aura yang amat menyesakkan. Para penumpang yang berjalan keluar lorong menghindar ke samping, menyaksikan pemandangan ini dengan kaget dan bingung. Siapa kau? Kenapa aku harus ikut denganmu? Ye Feng sama sekali tidak panik. Ia bahkan tersenyum. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kalau aku menyuruhmu pergi, pergi saja. Jangan paksa kami bergerak. Pria itu mendesak dengan tidak sabar. Ada apa? Kalian masih ingin menculik orang lain di depan umum. Cheng Feier memelototi mereka dengan kesal. Jangan ragu. Ini penculikan. Kalimat ini diucapkan oleh Liu Tianqi yang datang dari belakang.
Ia tidak lagi panik seperti sebelumnya ketika menghadapi Ye Feng. Ia justru bersukacita atas kemalangan Ye Feng. Benar-benar kau. Sepertinya aku terlalu lunak padamu terakhir kali. Aku tidak membiarkanmu belajar dari kesalahanmu. Senyum Ye Feng semakin lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang putih seperti mutiara. Liu Tianqi melihat senyumnya dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Tanpa sadar, ia mundur 2 langkah. Pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba menekan bahunya, seolah memberinya kekuatan. Dia berbalik dan melihat wajah yang dikenalnya di belakangnya. Hidungnya terasa masam, dan dia segera berlari ke pelukan pria itu dan menangis. Pria itu meraih tangan kanan putranya yang terpotong dan memandanginya. Tatapannya semakin tajam. Jangan menangis. Siapa yang memotong tanganmu? Tidak bisakah kau memotongnya kembali? Sambil berkata begitu, ia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Feng. Tatapannya setajam pisau. Bocah, beraninya kau muncul di sini. Ye Feng mengangkat bahu. Ini rumahku. Kalau aku tidak muncul di sini, di mana aku harus muncul? Pria itu langsung menyeringai. Kamu tidak bisa kembali ke rumah ini, tapi aku bisa mengirimmu kembali ke kota asalmu. Aku akan memberimu sedikit nasihat karena kau sudah sangat tua. Jangan hancurkan karyamu seumur hidup hanya karena keputusan yang salah. Ye Feng menatapnya dan berkata dengan lemah. Hahaha, bajingan kecil, kau berada di wilayahku dan kau masih berani mengancamku. Kalau aku tidak membayarmu hari ini, aku, Liu Qingshan, akan menulis namaku terbalik. Jangan bicara omong kosong dengannya. Bawa dia pergi. Kalimat terakhir ditujukan kepada bawahannya. Bawahan itu segera mengepung Ye Feng seperti serigala dan harimau. Kerumunan di sekitarnya dipenuhi kebingungan, tetapi tidak ada seorang pun yang berani maju untuk menghentikan mereka. Cheng Feier mengepalkan tangannya erat-erat, siap bergerak kapan saja. Pada saat itu, seorang wanita tiba-tiba berteriak, mari kita lihat siapa yang berani. Sekelompok pria berpakaian hitam langsung membeku dan berbalik untuk melihat. Mereka melihat seorang wanita mengenakan setelan kantor berwarna hitam berjalan cepat dengan sepasang sepatu hak stiletto. Baik dari penampilan maupun bentuk tubuhnya, wanita ini memang berkelas. Namun, yang lebih memikat adalah aura bak ratu yang terpancar darinya. Aura semacam ini jarang sekali dimiliki oleh seorang lelaki, apalagi wanita secantik dia. Temperamennya yang bak ratu menggoyang hati semua orang yang hadir, ingin tunduk padanya. Orang lain mungkin tidak mengetahui identitasnya, tetapi Liu Qingshan tahu. Chen Xuan, ratu baru industri real estate yang sedang naik daun di Yangcheng. Bisnis keluarga Liu awalnya terpusat di kota Peng. Baru-baru ini, mereka mulai merambah ke Yangcheng. Karena itu pula dia berusaha keras untuk mengenal orang-orang penting dalam diri Yangcheng, dengan harapan agar perjalanan keluarga Liu berjalan lebih lancar. Tentu saja, dengan latar belakang keluarganya, dia tidak memenuhi syarat untuk mengenal orang penting seperti Chen Xuan. Dia sudah mengirim beberapa kartu nama, tetapi tidak ada balasan. Mungkin kartu itu sudah dibuang ke tempat sampah oleh orang lain. Presiden Chen, apakah Anda di sini untuk menjemput seseorang juga? Liu Qingshan berjalan cepat dan mengulurkan tangannya. Namun, Chen Xuan tidak berniat berjabat tangan dengannya. Ia hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Apakah aku mengenalmu? Bab 1039 di Yangcheng, tak seorang pun bisa menyentuh sehelai rambut pun. Liu Qingshan tersenyum canggung. Saya Liu Qingshan, Ketua Longhu Corporation. Saya melihat Nona Chen dari jauh di pesta koktail beberapa hari yang lalu. Longhu Corporation. Belum pernah dengar. Chen Xuan tidak menunjukkan ekspresi apapun padanya. Haha, benar juga. Longhu Corporation hanyalah perusahaan kecil. Tentu saja, Nona Chen tidak akan menyadarinya. Liu Qingshan buru-buru mengangguk dan tersenyum meminta maaf. Karena ini perusahaan kecil, beraninya kau bertindak kejam di Yangcheng. Chen Xuan melirik bawahannya dengan ekspresi dingin. Liu Qingshan tercengang. Mengapa permaisuri tiba-tiba marah besar? Dia sepertinya tidak menyinggung pihak lain, kan? Presiden Chen, anak ini memotong tangan anakku di Gambling City. Aku mau memberinya pelajaran. Lagi pula, dia orang asing, jadi dia tidak berani menyinggung Chen Xuan, ratu industri real estate. Dia telah mendengar beberapa rumor bahwa permaisuri Chen adalah wanita milik Tuan Ye yang baru saja naik tahta. Meskipun belum pernah bertemu Tuan Ye, ia bisa menjadi salah satu petinggi Yangcheng dalam waktu singkat. Tentu saja, ia tidak bisa menyinggung perasaannya. Chen Xuan melirik Liu Tianqi. Pasti anakmu yang buta. Dia pantas dipotong tangannya. Bawa anak buahmu dan segera pergi. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Wajah Liu Qingshan berkedut. Ia sudah sangat tua, tetapi sekarang ia ditegur oleh seorang gadis kecil di depan umum. Sungguh penghinaan yang luar biasa. Chen Xuan mengabaikannya dan berjalan menuju Ye Feng dengan cepat. Xiao Feng, kamu sudah kembali. Saat dia berhadapan dengan Ye Feng, auranya yang seperti ratu menghilang dan digantikan oleh aura seorang gadis kecil. Kak Xuan,
Aku belum melihatmu selama beberapa hari. Kau semakin terlihat seperti ratu bisnis. Ye Feng langsung mengacungkan jempol padanya. Tidak, jangan menghinaku, kata Chen Xuan sambil tersenyum. Ia menoleh ke arah Cheng Feier dan langsung menjadi lebih waspada. Ini Nona Cheng yang kau sebutkan, kan? Halo, aku Chen Xuan. Cheng Feier juga mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya. Halo, Nona Chen. Dia juga orang yang sensitif. Tentu saja, dia bisa merasakan kehati-hatian Chen Xuan terhadapnya. Jelas sekali Chen Xuan memperlakukannya seperti saingan cinta. Chen Xuan tidak mengobrol dengannya. Ia menatap Ye Feng lagi. Kalian juga pasti lapar, kan? Aku akan mengajak kalian makan dulu. Setelah berkata demikian, dia tentu saja mengambil barang bawaan Ye Feng dan memegang lengannya, bersiap untuk pergi. Namun, bawahan Liu Qingshan mengepung mereka. Chen Xuan mengerutkan kening dan menoleh ke arah Liu Qingshan. Apa maksudmu? Liu Qingshan memelototi Ye Feng. Nona Chen, bukannya aku tidak ingin mempermalukanmu. Meskipun dia temanmu, dia memotong tangan anakku dan memeras 100 juta dariku. Kalau kau tidak memberiku penjelasan hari ini, aku tidak akan membiarkannya pergi. Chen Xuan langsung mencibir. Sudah kubilang, demi kebaikanmu sendiri aku membiarkanmu pergi. Jika kamu terus menggangguku, itu tidak akan baik untukmu dan keluargamu. Kelopak mata Liu Qingshan berkedut beberapa kali, tetapi ia tetap tidak menyerah. Saya tahu Presiden Chen memiliki latar belakang yang kuat, tetapi saya harus membalas dendam atas patahnya lengan putra saya. Mohon pahamilah hati seorang ayah. Chen Xuan memelototinya. Lalu bagaimana kau ingin membalas dendam? Liu Qingshan menatapnya, lalu menatap Ye Feng. Aku ingin memenggal tangan dan kakinya untuk meredakan kebencian di hatiku. Tapi demi Presiden Chen, aku hanya akan memenggal salah satu tangannya. Lagi pula, dia tidak perlu mengembalikan 100 juta yuan. Seharusnya ini tidak terlalu banyak, kan? Liu Tianqi panik. Ayah, bagaimana bisa ayah melepaskan anak ini begitu saja? Bahkan jika aku mencabik-cabiknya sekarang, itu tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Saat dia melihat Chen Xuan dan Cheng Feier, dua wanita cantik ini, mengelilingi Ye Feng, dia merasakan kecemburuan sekaligus kebencian. Kenapa si brengsek ini begitu beruntung dalam hal cinta? Dia dikelilingi wanita-wanita cantik selevel ini. Dia ingin menginjak-injak anak ini di depan mereka. Liu Qingshan memelototi putranya. Apa yang kau tahu? Kau tidak berhak bicara di sini. Liu Tianqi memalingkan wajahnya dengan marah dan tidak ingin mengatakan apapun lagi. Liu Qingshan menatap Chen Xuan lagi. Bagaimana, Presiden Chen? Saya sudah cukup tulus, kan? Tolong jangan hentikan saya. Namun, Chen Xuan tidak menghargai kebaikannya. Saya akan menjelaskannya hari ini. Diang Cheng, tidak ada yang bisa menyentuh sehelai rambut pun. Jika kamu punya nyali, cobalah. Setelah berkata demikian, dia memegang lengan Ye Feng dan berjalan keluar. Mata Liu Qingshan berkilat dingin. Aku sudah memberimu muka. Karena kau tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan, jangan salahkan aku. Dia segera memerintahkan bawahannya untuk melanjutkan. Pada saat ini, ia tiba-tiba mendengar suara seorang pria malas. Yo, bintang besar yang mana ini? Kenapa begitu terang? Liu Qingshan menoleh ke belakang dan terkejut lagi. Tuan Zhao, kenapa Anda di sini? Dia segera berjalan mendekatinya dan tampak lebih bersemangat dibandingkan saat dia melihat Chen Xuan. Ini adalah satu-satunya pewaris keluarga Zhao, keluarga terbesar di Provinsi Guangdong Selatan. Zhao Fulin, seseorang telah memberinya nasihat. Jika keluarga Liu ingin berhasil memasuki Yang Cheng, mereka membutuhkan setidaknya 2 orang untuk menyetujuinya. Salah satunya adalah Tuan Muda Zhao, dan yang lainnya adalah Tuan Ye, yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Selama salah satu di antara mereka tidak setuju, keluarga Liu mereka bisa melupakan niat memasuki Yang Cheng, jadi dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Zhao Fulin tidak berjabat tangan dengannya. Ia hanya menatapnya dengan jijik. Apakah aku mengenalmu? Liu Qingshan tertegun. Halo, Tuan Zhao. Saya Liu Qingshan, Ketua Longhu Corporation. Longhu Corporation. Belum pernah dengar. Beranikah perusahaan kecil menyebut diri mereka korporasi sekarang? Kata-kata Zhao Fulin bahkan lebih kejam dari kata-kata Chen Xuan. Liu Qingshan sedikit bingung. Zhao Fulin menghampiri Liu Tianqi dan memunguti lengannya yang patah. Cek, 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 bukankah ini terlalu kejam? Liu Qingshan memelototi Ye Feng dengan tajam. Tuan Zhao benar, bajingan kecil ini terlalu kejam. Jika aku tidak membuatnya membayar harganya, akan sulit untuk meredakan kebencian di hatiku. Zhao Fulin tidak berkomentar. Ia berbalik dan berjalan ke arah Ye Feng, seolah-olah tidak mengenalnya. Ia menatapnya dengan saksama. Yo, siapa ini? Sepertinya agak familiar. Bibir Ye Feng melengkung. Kalau dia terlihat familiar, coba perhatikan lebih dekat, apakah dia mirip ayahmu? Nak, apa kau memanfaatkanku saat kau kembali? Zhao Fulin meninju dadanya dan memeluknya erat.
Kakak, aku sudah beberapa hari tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Ye Feng mendorong Zhao Fulin dengan ekspresi jijik. Tidak bisakah kau bersikap begitu lembek? Aku belum melihatmu selama beberapa hari. Apa kau tertarik pada pria? Zhao Fulin tidak bisa menahan tawa, pergilah ke neraka, kaulah yang tertarik pada pria. Mereka berdua tertawa dan memarahi seolah-olah tidak ada orang di sekitar, tetapi siapapun dengan mata yang jeli dapat melihat bahwa ini jelas merupakan lelucon antara saudara yang baik. Liu Qingshan tercengang. Ia mengamati interaksi antara Zhao Fulin dan Ye Feng. Apa yang sedang terjadi? Anak itu bukan hanya dekat dengan Chen Xuan, tetapi dia juga dekat dengan Zhao Fulin. Jaringan ini benar-benar menantang surga. Dia mengira anak ini hanya punya sedikit kekuasaan di kota perjudian, dan saat dia datang ke provinsi Guangdong Selatan, dia akan berada di bawah belas kasihannya. Tetapi sekarang, tampaknya dia salah perhitungan. Sekalipun mereka datang ke provinsi Guangdong Selatan, dia tidak akan mampu menggoyahkan mereka. Bab 1040 karena orang yang Anda singgung bernama Ye Feng. Zhao Fulin bercanda dengan Ye Feng, lalu menatap Liu Qingshan dan putranya. Kalian pergi ke kota judi, berapa banyak masalah yang kalian timbulkan? Kalian dikepung begitu keluar bandara. Ye Feng mengangkat bahu tak berdaya. Putranya lah yang begitu buta sehingga dia jatuh ke dalam perangkapku. Aku hanya mematahkan salah satu lengannya dan meminta 100 juta sebagai kompensasi. Apa itu terlalu banyak? Tidak terlalu banyak. Zhao Fulin menatapnya tanpa berkata-kata. Apakah kamu salah paham tentang bertindak berlebihan? Kamu memotong tangan putranya dan memeras 100 juta yuan. Kamu sebut ini tidak bertindak berlebihan. Tapi ya sudahlah kalau terlalu berlebihan. Aku suka berlebihan. Tidak yakin. Mati saja. Kata-katanya jelas ditujukan kepada Liu Qingshan dan putranya. Wajah Liu Qingshan berkedut, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Namun, Liu Tianqi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia langsung berteriak kepada Zhao Fulin, kalian terlalu sombong. Kalau begitu, kalian semua bisa mati bersama. Kalian semua, serang. Potong dua bajingan ini menjadi pasta daging. Aku akan menanggung semua konsekuensinya. Ketika Liu Qingshan mendengar kata-kata putranya, dia terkejut dan menamparnya. Pak, tamparan ini sangat keras, dan membuat Liu Tianqi berputar dua kali di tempat. Ia melihat bintang-bintang. Setelah sekian lama, ia akhirnya tersadar dan menatap ayahnya dengan tatapan tak percaya. Ayah, apa ayah gila? Kenapa ayah memukulku? Memukulmu? Tahukah kau siapa Tuan Zhao ini? Liu Qingshan benar-benar ingin mencekik putranya yang tak berguna itu. Dia, siapa dia? Liu Tianqi tercengang. Siapa Tuan Muda Zhao? Liu Qingshan begitu marah kepada putranya sehingga ia tidak repot-repot menjelaskannya. Ia membungkuk kepada Zhao Fulin. Putraku tidak bijaksana. Tolong jangan bersikap kalkulatif padanya. Zhao Fulin meliriknya. Anjingmu sepadan. Meski kata-katanya tidak mengenakan, Liu Qingshan merasa lega asalkan Zhao Fulin tidak marah. Tapi anakmu sudah menyinggung kakakku, dan sekarang kau membawa sekelompok babi bodoh untuk mempersulit kakakku. Kau pikir aku sudah mati? Saya akan mengatakan ini. Mulai sekarang, grup Hu Anda tidak akan lagi memiliki pijakan di provinsi Guangdong Selatan. Liu Qingshan langsung ngeri. Tidak apa-apa jika mereka tidak diizinkan masuk ke Yangcheng, tetapi mereka bahkan tidak diizinkan tinggal di provinsi Guangdong Selatan. Bukankah dia mencoba membunuh mereka semua? Tuan Zhao, tolong beri kami jalan keluar. Dia buru-buru menarik putranya untuk berlutut dan memohon pada Zhao Fulin. Zhao Fulin menatapnya sambil tersenyum. Percaya atau tidak, aku tidak perlu melakukan apapun. Akan ada orang-orang yang berjuang untuk menjagamu. Liu Qingshan menatapnya dengan tatapan kosong, tidak mengerti maksudnya. Karena orang yang kau sakiti itu bernama Ye Feng. Zhao Fulin tersenyum penuh arti dan pergi bersama Ye Feng dan dua orang lainnya, tidak melihat ke arah Liu Qingshan dan putranya lagi. Liu Qingshan menatap punggung keempat orang itu dengan linglung. Ia merasa seperti tersambar petir dan otaknya berhenti bekerja. Kamu Feng. Pria muda itu adalah Tuan Ye yang legendaris. Si jagoan baru yang luar biasa dari Yangcheng. Keputusasaan tak berujung segera memenuhi pikirannya. Itu sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Seperti yang dikatakan Zhao Fulin, bahkan jika dia menyinggung orang penting seperti Ye Feng, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Ada banyak orang yang ingin membantunya. Mulai sekarang, keluarga Liu mereka akan berada di Yangcheng. Tidak, mereka tidak akan lagi memiliki pijakan di provinsi Guangdong Selatan. Ayah, siapa Ye Feng? Liu Tianqi biasanya hanya tahu cara merayu perempuan dan tidak tahu apa-apa tentang hal-hal semacam itu. Hingga saat ini, ia masih belum tahu bahwa keluarganya akan segera hancur. Liu Qingshan menoleh padanya, matanya dipenuhi amarah. Kau masih punya muka untuk bertanya. Apa kau tidak tahu siapa yang telah kau sakiti? Bahkan aku pun dibunuh olehmu. Semakin banyak ia bicara, semakin marah ia. Ia mendorong putranya ke tanah dan tinjunya menghujani.
Ah, ayah. Kenapa ayah memukulku? Ayah. Liu Tianqi menjerit berulang kali, masih tidak mengerti situasinya. Kerumunan orang di sekitarnya sama bingungnya dengan dia. Mereka hanya melihat sekelompok orang ini datang dengan agresif dan mengepung pemuda itu. Mereka tampak seperti orang yang tak bisa dianggap remeh. Pada akhirnya, dia pergi tanpa cedera. Sebaliknya, ayah dan anak itu mulai saling membunuh. Semua orang mulai menebak identitas pemuda itu. Namun, hal-hal setingkat itu tentu saja bukan sesuatu yang bisa mereka pikirkan dengan jernih. Mereka hanya merasa bahwa pemuda itu sangat berkuasa. Saat Liu Qingshan sedang memberi pelajaran kepada putranya, ia tiba-tiba menerima telepon dari mitra bisnis penting. Ketika dia mengangkat telepon, pihak lain langsung mengatakan kepadanya bahwa kerja sama mereka telah gagal. Liu Qingshan berkeringat dingin dan segera menanyakan alasannya. Pihak lain hanya menjawab dengan dingin, Anda telah menyinggung Tuan Ye. Siapa di Yang Cheng yang berani bekerja sama dengan Anda? Jika Anda ingin mati, jangan seret kami. Setelah menutup telepon, ia menerima beberapa panggilan lagi. Pernyataan pihak lain hampir sama. Mereka semua adalah klien yang ingin mengakhiri kerja sama dengannya. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Dia langsung berlutut di tanah, ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia tiba-tiba teringat peringatan Ye Feng, jangan hancurkan pekerjaan hidupmu karena keputusan yang salah. Sayang sekali dia tidak mendengarkan saat itu. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.